Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatika lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada pertanyaan lagi daripada saudara kita tentang apa sebenarnya makna hakikat di balik Ka'bah atau di dalam Ka'bah itu, Kang Mas. Karena banyaknya dari kita ini tertahan pada Ka'bah itu sendiri atau tertahan kepada syariatnya saja, namun pasti di mana ada syariatnya ada hakikatnya. Ya, jadi sebenarnya memang itu adalah suatu sejarah yang sangat luar biasa, yang dimana Ka'bah itu dibangun pada awalnya adalah Nabi Adam. Itu Ka'bah itu yang bangun itu yang pertama kali adalah Nabi Adam. Kemudian disempurnakan, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, pada kita ketahui semuanya bahwa pusat bumi, ya, pusat seluruh alam semesta dan bahkan pusat daripada peta di bumi, semua itu ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah ini tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah. Jadi tidak terlalu di timur, tidak terlalu di barat, tidak terlalu di utara, tidak terlalu di selatan. Jadi dia pas di tengah-tengah. Nah, itu Ka'bah. Jadi itu sentral, titik pusat alam semesta, titik pusat dunia dan pertengahan dunia. Maka itu bisa juga dibuktikan dengan teknologi bahwa memang pusatnya dunia itu, pusatnya peta di dunia adalah di Ka'bah. Nah, kemudian di dalam Ka'bah itu, Baitullah itu dikatakan Baitullah kan, di dalam Ka'bah itu ada apa di situ? Nah, di situ adalah ruang kosong. Di situ adalah ruang kosong. Adapun empat sisinya itu adalah api, angin, air, tanah, empat unsur. Nah, jadi maksudnya Ka'bah itu, ya, empat unsur itu ada yang menopangnya. Ada asal mula kejadian menopang Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu disimbolkan kalau di pelajaran hakikat kita adalah Adam. Nah, itu Adam. Kemudian di balik Adam itu atau asal mula kejadian Adam itu daripada hakikat Muhammad. Jadi hakikat Muhammad ini sebenarnya hampir kita ini beda-beda tipis. Jadi hakikat Muhammad ini kedudukan pada diri itu adalah rahasia. Nah, rahasia ini istilahnya Muhammad awal. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zohir, Muhammad batin itu sebenarnya sama, berhimpun di rahasia. Maka bisa juga dikatakan Sir Ahmad, bisa juga dikatakan hakikat Muhammad. Nah, kalau Muhammad akhir itu Nur Muhammad. Namun kalau mau digabung juga Nur Muhammad Rasulullah bisa. Jadi banyak sebenarnya istilahnya. Nah, intinya kepada tubuh, hati, nyawa, rahasia ini Muhammad, zat, sifat, asma, af'al ini Allah. Itu kalau mau tidak mau repot-repot, ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing dengan kedudukan ini, tidak. Nah, jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia itu Muhammad. Himpunan daripada semua itu ada di rahasia. Nah, zat, sifat, asma, af'al itu adalah Allah. Nah, ini ketunggalannya Allah dengan Muhammad. Muhammad adalah mazhar kenyataan Allah, bukan Allah, mazhar kenyataan Allah. Jadi Muhammad Rasulullah ini adalah mazhar kenyataan af'al Allah. Lalu kita kembali dalam Ka'bah itu adalah kosong. Nah, kemudian ada yang meliputi Ka'bah itu adalah kosong juga, kosong maha ruang. Nah, apa yang ada di dalam Ka'bah itu, itulah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu adalah sir Rasulullah.
Maka ini adalah suatu gambaran ketika kita tarik ke diri, di mana pusat daripada diri kita. Sudah kita mengatakan bahwa tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Itulah pusat kita. Bisa diukur, Mas? Bisa diukur saja dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang mana pertengahan di situ. Kanan kirinya yang mana pertengahan di situ. Nah, makanya dikatakan selalu bahwa diri kita ini miniatur alam semesta. Nah, miniatur alam semesta. Maka ini pusar ini diibaratkan, kalau kita tarik ke diri ya, kalau kita tarik ke diri itu diibaratkan Ka'bah. Nah, kemudian di balik pusar itu ada kosong. Nah, itulah sir. Itulah hakikat Muhammad. Nah, apa yang meliputi hakikat Muhammad, itulah kosong maha ruang. Nah, di balik kosong maha ruang tidak usah dicari lagi, sudah jelas itulah Rabbul Izzati. Nah, jadi begitu ya. Bagaimana kita tarik kepada diri ini bukan untuk menafikan yang syariat, tidak. Jadi menyempurnakan, artinya ketika ada simbol-simbol seperti itu, ada syariat seperti itu, pasti ada isinya, ada hakikatnya. Namun ketika ada hakikatnya, ada syariatnya. Jangan sampai dibilang, oh itu cuma simbol, terus ndak anu lagi, ndak begini lagi, ndak begitu lagi. Tidak. Itu ada kenyataannya, betul-betul juga dipakai kedua-duanya. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika sudah mengetahui ya, daripada hakikat daripada Ka'bah itu, yang di dalam Ka'bah itu adalah hakikat Muhammad, ada pula yang meliputi Ka'bah. Itulah kosong maha ruang atau maha suci Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatunya. Nah, jadi simbol ada Muhammad Allah lagi kembali di situ. Nah, simbol lagi 3 itu. Bukan kita mengatakan 1331, tidak. Nah, tidak. Nah, jadi bagaimana untuk ya supaya ketika menyaksikan itu benar-benar tembus menembus penyaksian. Jadi saksikanlah dengan sir apa di dalam itu. Itu juga suatu praktek ya, praktek musyahadah bagi kita, bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pengajaran yang sangat luar biasa. Artinya jangan pandang luarnya saja, tapi tembuskan kepada batinnya. Nah, kemudian batin ini pasti ada di baliknya. Nah, ada yang berdiri di balik batin itu, ada yang meliputi, ada yang menopang batin itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat Ka'bah atau pusat alam semesta itu, jangan cuma luarnya, jangan cuma 4 sisinya, jangan cuma api, angin, air, tanahnya, tapi tembuskan kepada hakikat Muhammad. Jadi ketika melihat sesuatu betul-betul yang zohir-zohir semua ditembuskan kepada hakikat Muhammad. Dan ketika betul-betul mengetahui hakikat Muhammad itu, di baliknya lagi ada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatunya. Nah, jadi itu suatu kunci juga ya, suatu praktek juga bagi diri kita untuk bagaimana pulang kepada asal mula kejadian diri. Nah, itu suatu simbol 4 unsur ini. 4 unsur ini daripada Nur Muhammad daripada Nur Ilahi daripada Rabbul Izzati. Nah, jadi begitu ya, saudaraku. Itu sebenarnya adapun rakam-rakam yang lain ataupun hakikat-hakikat yang lain yang mau ditarik kepada dirinya itu terserah masing-masing, karena perbedaan pendapat tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya itu satu. Jadi tidak perlu permasalahkan masalah ini. Nah, kemudian yang kita bahas ini adalah inti daripada perjalanan untuk wasil ilallah. Adapun
ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu silakan ditambahkan, wawasan-wawasannya ditambahkan. Namun praktek yang paling simpel, yang paling sedikit mengambil waktu adalah itu tadi. 3 itu tadi. Adam, Muhammad, Allah. Ketika sudah tajalli, Allah, Ahmad, Muhammad. Kenapa Allah, Ahmad, Muhammad? Karena ketika sudah mengetahui hakikat Adam itu ya Nur Muhammad, jadi pandanglah semua yang Adam-Adam itu daripada Nur Muhammad itu sendiri. Jadi memandang air, Nur Muhammad. Dia sudah mengetahui hakikatnya. Dia sudah mengetahui hakikatnya. Alam semesta itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan itu kepada yang zohir-zohir adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Baju kah, kitab kah, apakah, HP kah, semua Nur Muhammad. Nah, itu kalau sudah mengetahui asal kejadian diri dan sudah tajalli Allah, Ahmad, Muhammad. Nah, untuk pertama pengenalan Adam, Muhammad, Allah. Ini 3 kuncinya, ini 3 kuncinya. Sebenarnya ini yang paling 3 kuncinya ini. Itu yang paling simpel, tapi kalau mau yang ribet-ribet tuh banyak. Mau jalan yang begini-begini banyak. Yang penting jangan permasalahkan masalah jalan. Masalah apapun itu jangan, metode-metode apapun itu jangan. Yang paling penting tuh kedudukannya, duduknya di mana. Nah, ketika musyahadanya musyahadanya di mana. Nah, kemudian ketika penyaksiannya itu betul-betul berlaku penyaksian akunya kita kah? Akunya Adam kah di situ? Atau akunya Muhammad kah? Atau akunya Allah kah? Kemudian bagaimana caranya prakteknya di akunya Muhammad atau di akunya Allah? Nah, dengan apa caranya? Dengan jalan apa caranya? Nah, jadi seperti itu ya Tuan Guru. Semuanya mudah-mudahan semua diistiqomahkan. Kita semua termasuk al-fakir pribadi. Mudah-mudahan semuanya. Amin, amin. Lebih dan kurangnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.